13 tahun. Ketika kemudian ada beberapa sahabat yang mengajak untuk melawan, Nabi mengatakan, lam nu'maru bidzalik, kita belum diperintahkan untuk itu. Tapi ketika beliau sudah ada di Madinah, maka turunlah ayat-ayat tentang jihad. Ya, ayat-ayat tentang bagaimana harus memperlakukan musuh-musuh Islam. Ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 190, Allah katakan waqatilu fis sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, memerangi saudara-saudara kalian, kaum muslimin. Ini perintah jihad, ya. Seperti Israel itu sebenarnya halal untuk dilakukan perlawanan secara militer, gitu, Pak. Ya, sayangnya kaum muslimin yang punya persenjataan modern, ya, seperti negara-negara di sekitar Palestina, itu nggak ada yang melakukan itu. Padahal itu kalau dilakukan pahalanya luar biasa itu, ya, buat kepala negara Yordania, kepala negara Mesir, kepala negara Libanon, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya, jadi 5 tahun pertama ketika baginda Nabi berada di Madinah, itu beliau melakukan konsolidasi internal, ya, konsolidasi ke dalam negara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beliau membangun masjid, beliau membina ukhuwah Islamiyah, kemudian beliau menyusun piagam Madinah. Lalu kemudian mulai tahun ke-6 ini beliau mulai melakukan prinsip politik luar negerinya. Ya, jadi prinsip politik luar negeri Islam itu dakwah wal jihad. Ya, jadi ini disampaikan di sini bahwa dalam rangka menyebarkan dakwah Islam ke luar negeri Madinah, ya, sekaligus juga memproklamirkan, mengumumkan kepada seluruh bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain seluruh dunia mengenai berdirinya Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi melakukan beberapa langkah yang strategis. Ya. Yang pertama, beliau mengirim surat kepada seluruh kepala-kepala negara, ya, atau kerajaan, baik yang ada di Jazirah Arab maupun yang ada di luar Jazirah Arab. Ya. Dan juga kepada para kepala suku, karena di Arab itu banyak sekali suku-suku. Baik dari bangsa Yahudi, ya, dari bangsa yang lain dan seterusnya. Jadi ada suku-suku yang belum masuk Islam, itu semua dikirim surat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi isi suratnya tegas sekali. Ya, isi suratnya adalah beliau menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, beliau Rasulullah, ya, kemudian beliau mengajak masuk Islam, ya, kepada mereka, lalu beliau mengatakan kalau masuk Islam kau akan selamat dunia akhirat, ya, kalau engkau tidak masuk Islam maka engkau harus menanggung dosa seluruh rakyat, ya, kurang lebih begitu saja isinya, Pak, ya, kepada kepala negara Romawi, kepada kepala negara Persia, kepada seluruh kabilah, ya, atau suku-suku yang ada di sekitar Jazirah Arab juga demikian, ya. Jadi ini adalah bagian dari tugas beliau sebagai kepala negara, yaitu salah satu tugas kepala negara Islam itu adalah hamil dakwah Islam ilal alam, ya, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, makanya dengan prinsip politik yang seperti inilah, ya, maka kemudian turun itu kan surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika pertolongan dan kemenangan itu telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong memeluk agama Allah ini. Ya, karena prinsip politik beliau ini, ya. Jadi dandangan pertolongan Allah tentunya, ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, ada orang-orang yang didakwahi ini kan responnya bermacam-macam, Pak, ya. Ya, jadi beliau mengirimkan surat itu kepada Romawi, kepada Persia, kepada pimpinan Habasyah, ya, kepada pimpinan negara Mesir dan seterusnya. Nah, ini responnya bermacam-macam. Ya. Kepada mereka yang menolak dengan baik-baik, ya, seperti Mesir itu, Pak, ya, kepala negara Mesir itu menolak dengan baik-baik. Ya, ketika beliau menerima surat dari baginda Nabi, ya, beliau menyatakan menolak untuk masuk Islam, tapi beliau
menerima berbagai cenderamata ketika utusan beliau yang diutus ke Mesir untuk mengirimkan surat dakwah ini kembali. Jadi kepala negara Mesir itu mengirimkan berbagai cenderamata ya untuk menjaga hubungan baik dengan negara Islam pimpinan baginda Nabi. Bahkan salah satunya kan mungkin sudah pernah disampaikan ya, ada seorang budak yang berkebangsaan Romawi ya, Maria Al-Qibtiyah, yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, yang kemudian dimerdekakan oleh baginda Nabi, kemudian beliau nikahi ya, yang kemudian memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim. Ya, baginda Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah, kemudian memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ini wafat ketika masih balita, ya masih kecil. Nah ini Maria Al-Qibtiyah ini adalah katakanlah budak yang memang dipersembahkan gitu ya oleh kepala negara Mesir pada saat itu. Sehingga hubungan dengan negara Mesir itu baik, ada perjanjian damai. Ya. Tapi ada yang kemudian menerima Islam juga, menerima dakwah Islam. Ya, seperti negara Habasyah, ya, rajanya bergelar Najasyi. Ya, dia memeluk Islam akhirnya kan. Nah, yang masalah adalah ketika ada orang-orang yang menentang dakwah ini dengan memberikan respon menghina, ya, respon perlawanan dan menentang dakwah Islam ini. Dan untuk ini, ya, untuk hal yang seperti ini, kemudian Nabi memaklumkan perang. Ya, Nabi mengumumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam. Ya. Jadi perang itu jalan terakhir sebenarnya. Ya, karena salah satu kalau kita lihat dari prinsip dakwah wal jihad ini, yang diutamakan itu dakwah sebenarnya. Nah, dakwah ini kan bisa ditolak, bisa diterima. Kalau ditolak baik-baik tidak ada masalah, apalagi diterima. Tapi kalau menolaknya itu seperti yang dilakukan oleh Raja Persia, di surat Nabi itu dirobek-robek ya oleh kepala negara Persia yang bergelar Raja Kisra. Ya, termasuk juga Romawi. Ya, nah itu respon-respon yang seperti ini kemudian Nabi mengumumkan perang kepada mereka. Ya, jadi sekali lagi bahwa perang ini adalah jalan terakhir. Ketika dakwah Islam itu ditentang, kemudian ada penghinaan terhadap Allah, ada penghinaan kepada Nabi, ya, baru Nabi mengumumkan perang. Ya, jadi perang yang demikian ini disebut dengan futuhat, penaklukan, ya, jadi ofensif sifatnya, ya, menyerang, ya. Jadi ini sebagai pelajaran juga bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan perang sebelum ada di Madinah. Ya, jadi sebelum punya negara. Jadi 13 tahun beliau berada di Mekah, ketika beliau disiksa, ya, bahkan ada sahabat yang sampai dibunuh, ya, sampai ada Bilal itu sampai disiksa habis-habisan, dijemur di padang pasir, ya, dibebani batu yang demikian besar dan seterusnya. Ya, Nabi tidak melakukan perlawanan. Ya, di Mekah 13 tahun. Ketika kemudian ada beberapa sahabat yang mengajak untuk melawan, Nabi mengatakan, "Lam nu'maru bidzalik." Kita belum diperintahkan untuk itu. Tapi ketika beliau sudah ada di Madinah, maka turunlah ayat-ayat tentang jihad. Ya, ayat-ayat tentang bagaimana harus memperlakukan musuh-musuh Islam. Ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 190, Allah katakan, "Wa qatilu fis sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Perangilah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi saudara-saudara kalian, kaum muslimin. Ini perintah jihad, ya. Seperti Israel itu sebenarnya halal untuk dilakukan perlawanan secara militer, itu, Pak. Ya, sayangnya kaum muslimin yang punya persenjataan modern, ya, seperti negara-negara di sekitar Palestina, itu nggak ada yang melakukan itu. Padahal itu kalau dilakukan pahalanya luar biasa itu, ya, buat kepala negara Yordania, kepala negara Mesir, kepala negara Libanon, ya. Dengan Libanon sudah mulai ada percikan-percikan ini, ya. Kemudian kepala negara Suriah, ya. Belum kalau dibantu dengan Turki, dibantu dengan Saudi Arabia, selesai sebenarnya Israel itu. Kalau nurut apa yang dimaui oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Ya. Jadi Nabi itu ada sekitar 27 kali perang dalam masa kenabian itu yang beliau terlibat langsung. Ya. 9 diantaranya ada kontak senjata langsung. Selebihnya tidak ada kontak senjata, tapi beliau memimpin langsung. Ya, 27 kali, Pak. Nah,
Dan perang yang ada sebenarnya lebih dari 27 kali, karena beberapa kali beliau meminta sahabat untuk memimpin, ya, ketika mendapati apa namanya orang-orang yang menentang dakwah Islam ini, ya. Jadi ini namanya futuhat, ya, apa namanya pembebasan wilayah atau penaklukan. Ya, jadi, nah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu juga berjihad, namanya itu jihad difa'i, jihad dalam rangka mempertahankan diri, ya. Jadi ini yang kedua, ya, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menantang dakwah Islam. Nah, yang ketiga, ini juga penting, ini pelajaran buat orang-orang yang mengkhianati, ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin. Jadi kita tahu tadi, ya, di awal-awal beliau berada di Madinah, beliau membuat piagam perjanjian, ya, yaitu piagam Madinah, yang disepakati oleh seluruh elemen di Madinah pada saat itu. Ya, di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang apa namanya kaum penyembah berhala lah, kaum pagan, ada orang-orang ateis yang tidak bertuhan, dan ada kaum muslimin di Madinah itu. Nah, mereka diatur oleh piagam Madinah itu. Sayangnya, ini orang-orang Yahudi itu memang sifatnya dari dulu begitu, Pak. Ya, mereka mengkhianati, ya, piagam Madinah ini. Jadi kita tahu dalam apa sejarah tahun kelima Hijriah itu ada namanya perang Ahzab. Ya, kita pernah bicara tentang ini, ya. Perang Ahzab itu adalah, Ahzab itu artinya apa? Koalisi, ya, bentuk jamak dari Hizbun. Hizbun itu partai. Ahzab itu jamaah-jamaah. Jadi Nabi harus menghadapi berbagai elemen orang-orang kafir Quraisy yang akan menyerang apa namanya baginda Nabi dan para sahabat di Madinah. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini berkhianat, mereka bergabung dengan orang-orang yang datang dari Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Ya, jadi ada 3 suku bangsa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ya, ini pengkhianat-pengkhianat piagam Madinah. Ya. Nah, setelah perang Ahzab itu selesai, kemudian umat Islam memenangkan perang itu, orang-orang ini dihukum mati semua, Pak. Ya, pengkhianat-pengkhianat negara ini dihukum mati semua. Ya, tentu eksekusinya tidak dilakukan oleh Nabi, ya, oleh para sahabat. Jadi pengkhianat Islam, pengkhianat negara Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi itu memang apa? Bukan hanya dosanya yang besar, ya, tapi hukuman dunianya juga besar. Ya. Jadi nomor 3 ini pelajaran gitu, ya, bahwa orang-orang yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin itu hukumannya memang diperangi, ya, memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin. Lalu yang kedua, ya, bisa saya sampaikan, mungkin kita tahu peristiwa Fatu Mekah, ya. Fatu Mekah terjadi pada tahun ke-berapa Hijriah? Ya, masih ada yang ingat? Tahun ke-8 Hijriah, Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah itu diawali dengan pengkhianatan, ya, orang-orang kafir Quraisy. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian perdamaian lah antara Nabi dan rakyat Madinah, ya, dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Karena sebelum itu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ini melelahkan mungkin bagi mereka, ya, bagi orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka membuat satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ya, gencatan senjata lah kalau bahasa kita sekarang. Dan ini pun dikhianati oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, diam-diam beberapa suku dari mereka menyerang sebagian kaum muslimin. Nah, nggak pakai lama, baginda Nabi kemudian menyusun kekuatan untuk mengambil alih kota Mekah, ya, yang kita sebut dengan Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya, jadi yang kita tahu ini sejarahnya, yang waktu itu Abu Sufyan itu menjadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy, ini akhirnya masuk Islam, ya kan? Jadi karena apa? Strategi Nabi itu luar biasa, ya. Jadi ketika beliau datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan, beliau mengatakan orang-orang Mekah ini sudah tahu kekuatan umat Islam, nggak akan bisa ditandingi pada saat itu. Ya, lalu Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah aman, ya, kalian yang masuk ke rumah aman, kalian yang masuk ke Masjidil Haram aman, yang berlindung di masjid aman, dan kalian yang berlindung di rumah Abu Sufyan, kalian aman. Jadi ini untuk memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan.
ya. Lalu Abu Sufyan masuk Islam. Jadi strategi Nabi itu begitu, ya, luar biasa. Ya, nah dengan 3 hal inilah, ya, prinsip politik baginda Nabi yang kemudian disimpulkan bahwa prinsip politik luar negeri beliau adalah dakwah wal jihad, yang menjadikan kemudian daulah Islam itu sebagai suatu kekuatan yang disegani dan ditakuti, ya, oleh lawan-lawannya, ya. Jadi ini strategi politik dan militer beliau. Nah, kalau kita lihat, ya, bahwa apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang, ya, kalau kita ikuti langkah-langkah dakwah Rasulullah sejak periode Mekah hingga Madinah, kita dapat simpulkan bahwa di Mekah beliau itu tidak hanya menjadi seorang dai, beliau tidak hanya menjadi seorang pengemban dakwah, ya, tidak hanya menjadi seorang mubalik yang menyampaikan Islam, ya. Beliau tidak hanya menjadi seorang imam, katakanlah begitu, tapi ada aktivitas politik yang beliau lakukan, ya. Buktinya apa? Karena beliau mendekati para penguasa, ya. Pekan lalu kita sudah membahas, ya. Jadi beliau itu 13 tahun di Mekah, itu ada hal yang khusus beliau lakukan. Beliau itu kalau dalam bahasa kita mungkin lobby-lobby politik gitu, ya, kepada para pemimpin rakyat atau pemimpin kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan. Ya, beliau mendekati seluruh kabilah, kepala-kepala kabilah yang ada di Mekah. Ya, jadi ini aktivitas apa? Ini aktivitas politik. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan nggak usah ngomong politik, ya, berarti nggak ngerti mereka. Karena Islam itu juga mengatur persoalan politik. Ya, Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi Roma bisa ditaklukkan nantinya, atau kemudian Konstantinopel, Romawi Timur bisa ditaklukkan. Itu karena aktivitas politik. Ya, karena ada kelompok yang nggak mau bicara politik. Ya, Islam harus ngerti politik, ya, supaya kita nggak ditipu, supaya kita nggak dibodohi. Ya, nah ini jadi aktivitas beliau di Mekah itu selain sebagai pengemban dakwah, beliau juga sebagai politikus lah, begitu, ya. Beliau tapi dengan dasar-dasar ideologi Islam. Ya, bukan politik seperti sekarang yang isinya cuma rebutan kekuasaan, bukan. Ya, jadi politik dalam Islam itu kan riayatis su'unil ummah fi ahkamil Islamiyah. Ya, mengurus umat dengan hukum-hukum Islam. Nah, ini di Mekah, ya, aktivitas beliau ada aktivitas politik. Nah, yang kedua, aktivitas beliau di Madinah itu beliau bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi beliau juga sebagai kepala negara. Ini yang harus dipahami, Pak. Beliau itu kepala negara yang luar biasa, ya, dalam pemerintahan daulah Islam. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak paham, umat Islam tidak paham, ya. Nabi itu juga seorang kepala negara yang bukan hanya merangkul, ya. Kadang-kadang kan ada yang ngomong gitu, Pak, dakwah itu merangkul, bukan memukul, gitu. Enggak selamanya kita merangkul terus, ya. Kalau sama Israel masa dirangkul, ya harus dipukul juga, gitu kan. Jadi dakwah itu sekali-kali merangkul, ya, yang terhadap orang-orang yang tidak bermasalah. Tapi kalau dengan orang-orang yang bermasalah, yang memusuhi dakwah Islam, yang memusuhi umat Islam, yang menghina Nabi, yang menghina Allah Subhanahu wa taala, ya kadang diperlukan tindakan-tindakan fisik. Ya, tapi ini hanya dilakukan oleh negara. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk itu, tidak punya. Maka yang kita lakukan hari ini ya dakwah saja. Ya, memahamkan umat tentang apa itu Islam yang benar, ya. Jadi Islam secara utuh itu seperti apa? Di antaranya Islam juga bicara tentang politik. Ya, saya kira ini, ya, yang kita bahas hari ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa kaum muslimin itu juga harus menjadi pengemban dakwah ini untuk membangkitkan kesadaran umat, ya, untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Cuman ini sebenarnya jalan untuk menuju kebangkitan.